Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Hari ini kita dari kelompok 8 ingin menyampaikan pendapat atau bisa dibilang berdiskusi tentang dimulai dari filsafat sampai ke bagaimana sih strategi terbaik kita untuk yang hidup di era disruptif ini dapat memahami dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Jadi pertama, mungkin saya dan teman-teman akan membahas tentang filsafat terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Pendapat saya, filsafat itu adalah pengetahuan dan penyelidikan yang menggunakan akal budi tentang sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya dari segala yang ada di dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti keberadaan adanya sesuatu. Atau singkatnya, filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari kebenaran dan dari keberadaan sesuatu. Filsafat juga sebagai pusat atau puncak dari segala ilmu dan segala pengetahuan. Mungkin selanjutnya pendapat dari teman saya yaitu Dini. Boleh Dini? Baik, kalau menurut saya, filsafat itu adalah cabang ilmu yang utama yang melahirkan cabang ilmu lainnya dan suatu proses pemikiran yang kritis untuk menemukan sebuah kebenaran. Itu pendapat menurut saya. Baik, selanjutnya coba kita dengar nih dari Dinda. Kalau Dinda, menurut Dinda tuh filsafat tuh apa sih? Menurut saya, filsafat itu suatu ilmu yang pertama sebelum cabang ilmu lain yang memiliki kajian dan pertemuan yang dalam sehingga mampu melahirkan banyak cabang ilmu lainnya. Filsafat juga studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Oke, selanjutnya coba pendapatnya Ana gimana? Ya, kalau menurut saya, filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keraguan terhadap sesuatu. Filsafat sendiri berisi pemikiran yang berupa pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang kita percaya. Luar biasa. Terakhir nih tentang filsafat. Coba Yunita, gimana sih menurut Yunita? Kalau menurut saya, filsafat itu dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan lebih kritis dan juga mendalam daripada kita hanya sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih apa sih pentingnya filsafat sampai sekarang? Apa masih penting filsafat sampai sekarang? Nah, saya mau nanya dulu nih pertama sama Dinda. Menurut Dinda masih penting nggak sih filsafat sekarang? Pentingnya keberadaan filsafat menurut saya ialah melatih berpikir radikal, mendalam tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindari diri dari memutlakan kebenaran ilmiah, dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran dan menghindari diri dari sifat egoisme ilmiah, yaitu tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmiah itu sendiri. Oke, selanjutnya boleh Yunita, gimana pendapatnya menurut Yunita? Kalau menurut saya, filsafat itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan adanya filsafat ini membuat kita dapat berpikir secara kritis. Artinya, filsafat ini memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri dan juga pandangan orang lain dengan kritis. Juga kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan dan menilai argumen. Menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koherensif. Filsafat memang abstrak, tapi abstrakan filsafat itu tidak berarti bahwa filsafat itu tidak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Artinya, filsafat itu selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada, bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan termasuk filsafat itu sendiri. Selanjutnya, coba mungkin pendapat dari Ana gimana?
Kalau menurut saya, tentu filsafat itu masih penting sampai sekarang ini. Karena filsafat sendiri merupakan dasar yang akan terus dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang baru. Agar manusia itu tetap terarah, filsafat dibutuhkan sebagai acuan dalam kehidupan manusia. Terlebih di zaman modern kayak sekarang ini, pasti manusia akan lebih mudah untuk kehilangan arah. Jadi disitulah pentingnya filsafat. Begitu. Nah, kalau menurut Dini, masih penting nggak sih filsafat sampai sekarang tuh? Ya, tentu saja filsafat itu masih penting untuk kehidupan kita sekarang ini, karena bagi manusia, filsafat berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Nah, pembebas ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh dan mendalam, dan tentu saja lebih kritis terhadap segala hal. Nah, untuk saya sendiri nggak jauh beda sih sebenarnya sama teman-teman. Jadi menurut saya filsafat sampai sekarang masih sangat penting karena seseorang nggak akan mengetahui sesuatu hal tanpa gunain filsafat dan ilmunya nggak akan kuat tanpa filsafat. Nah, dengan filsafat juga kita bisa dilatih menjadi manusia yang berpikir kritis dan mendalam, rasional, dan komunikatif. Oke, selanjutnya kita mau bahas nih, ada nggak sih relevansi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat? Coba saya mau dengar dong mungkin dari Yunita dulu kali ya. Ya, menurut saya relevansinya antara Pancasila dan filsafat itu yaitu Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasilanya. Nah, Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa para tokoh bangsa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Begitu. Oke, coba selanjutnya menurut Dini kayak gimana nih? Ya, filsafat itu kan suatu ilmu pengetahuan yang mendasari dan mengkritisi ilmu-ilmu lain. Dan di sini filsafat juga mempunyai keterkaitan dengan Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mendasari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengolahan filosofis Pancasila ini sebagai dasar negara ditunjukkan dari beberapa aspek seperti pertanggungjawaban rasional tentang nilai Pancasila, penjabaran operasional yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, ruang dialog, terus berbagai perspektif dan kerangka evaluasi. Keren-keren banget nih pendapat teman-teman. Tapi kalau menurut saya, karena filsafat adalah pusat atau puncak dari sebuah ilmu, dan ini dapat menjelaskan bahwa filsafat memiliki keterkaitan dengan Pancasila, karena filsafat adalah sebuah pusat yang dimana Pancasila juga sebagai pusat, sebagai landasan dalam membuat peraturan maupun undang-undang. Pancasila juga lahir dari sebuah pemikiran yang mendalam dan kemudian disajikan ke dalam suatu sistem yang artinya dapat dikatakan Pancasila berasal dari sebuah filsafat. Selanjutnya mungkin dari Ana kali ya. Menurut Ana gimana? Nah, kalau saya setuju sih sama teman-teman semua. Jadi, saya membahas dari sejarahnya aja kali ya. Teman-teman tahu nggak sih ternyata filsafat di sebuah negara itu bisa berbeda dari negara lainnya. Jadi dasar filsafat negara itu ditentukan oleh nilai-nilai yang terkandung oleh sebuah negara. Karena nilai-nilai yang terkandung oleh bangsa Indonesia itu seperti tertuang dalam Pancasila, maka Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Hal itu dikemukakan oleh para pemimpin bangsa pada saat proses perumusan Pancasila hingga pengesahan Pancasila. Nah, Insinyur Soekarno waktu itu menyebutnya sebagai filosofi groundsley. Oke, itu aja sih. Keren banget. Jadi kita bisa tahu nih sedikit sejarah tentang mengenai relevansi filsafat dengan Pancasila. Oke, yang terakhir pada pembahasan ini, Dinda. Dinda coba gimana sih menurut Anda?
Relevansi antara filsafat dan Pancasila itu menurut saya, filsafat kan suatu bidang ilmu yang senantiasa yang menyertai kehidupan manusia. Sementara itu, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar hukum kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, filsafat Pancasila berhubungan sebagai pedoman dan pegangan setiap tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, oke. Yang terakhir nih, di sini saya mau nanya sama kalian. Kita diskusi juga sih tentang apa sih strategi yang terbaik menurut kita nih. Kita kan yang hidup di era destruktif ini, gimana sih kita buat memahami dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang sesuai dengan bangsa Indonesia? Mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin menurut saya strategi yang tepat adalah dengan menyerukan secara besar-besaran di media, terutama media elektronik seperti televisi, gadget, dan media sosial, yang di mana jangkauannya bisa sangat luas sehingga banyak juga masyarakat yang tahu akan nilai Pancasila. Dan juga kita bisa memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan setiap sila yang ada, contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa melakukannya dari hal-hal kecil seperti contohnya sebagai kakak, terutama saya adalah kakak. Saya harus bersikap adil terhadap adik-adik saya, misalnya dengan kalau memberi itu memberi dengan hal yang sama seperti contohnya misalnya memberikan uang. Jumlahnya tuh keduanya harus sama. Nah, dari hal-hal yang kecil tersebut ini bisa berkembang menjadi perilaku-perilaku yang besar nantinya sehingga kita dapat mengimplementasikan Pancasila dengan baik. Oke, mungkin saya mau dengar kali ya dari pendapat teman-teman juga. Boleh Dini, gimana nih Dini pendapatnya? Ya, saya setuju sama Salma. Strateginya itu menggunakan teknologi informasi seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang strateginya itu kekinian menggunakan media sosial. Bisa mengunggah konten-konten yang mengandung nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan juga perfilman Indonesia saat ini kan juga udah banyak yang mengangkat tema-tema tentang pahlawan dan tokoh-tokoh inspiratif yang bisa membangkitkan jiwa nasionalisme generasi muda. Setuju banget. Kayaknya tuh emang media tuh sarana yang paling tepat ya untuk penyebaran informasi karena tuh cepat dan luas banget. Oke, selanjutnya coba saya mau dengar pendapatnya dari Dinda. Gimana nih Dinda? Sama sih sebenarnya sama kalian semua tentang media sosial, karena menjadi objek pertama yang harus didorong untuk tetap itu merupakan nilai luhur penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial. Akan semakin membuat mereka memiliki sikap toleransi dan literasi keagamaan yang baik. Strategi yang diperlukan pemerintah adalah memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang merupakan metode efektif dengan metode yang bisa disampaikan tanpa menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial masing-masing. Oke, coba selanjutnya kalau menurut Ana gimana nih? Setuju banget. Karena di era digital ini, semua masyarakat memiliki akses tak terbatas di internet. Nah, hal itu sebaiknya kita gunakan buat hal-hal yang positif ya. Salah satunya kayak kita gini nih, bikin podcast tentang tema-tema kewarganegaraan. Jadi para pendengar juga mendapat edukasi tentang apa sih itu filsafat, pentingnya buat kehidupan kita itu apa. Gitu. Selain itu juga pendidikan yang diterapkan di sekolah itu udah sesuai banget sih. Dari SD kita udah belajar PPKN, ya tujuannya untuk menerapkan dasar di dalam diri siswa. Setuju banget sama Ana, setuju banget. Nah, yang terakhir nih, coba Yunita. Yunita gimana nih menurut Yunita? Iya, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman sebelumnya bahwa strateginya itu yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang di zaman sekarang ini. Karena
pastinya generasi zaman sekarang ini baru lahir saja udah ada teknologi, tidak seperti zaman dahulu yang kesusahan teknologinya. Jadi, untuk memahami dan mengimplementasikannya, kita bisa memanfaatkan media-media teknologi informasi seperti televisi, radio, dan yang media sosial yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Oke, semua kayaknya pendapatnya kita sama ya, memanfaatkan media untuk penyebaran filsafat Pancasila. Dan kita semua setuju bahwa kalau mengimplementasikan Pancasila itu gampang sebenarnya, karena media kita zaman sekarang tuh udah canggih banget, jadi kita bisa menerima info dan ilmu tuh dari mana saja. Baik, menurut saya sepertinya udah deh ya. Oke, saya punya kesimpulan nih dari omongan kita, dari diskusi kita pada hari ini. Yaitu adalah dari pertama, filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran dari keberadaan sesuatu. Dan juga sebagai cabang ilmu yang utama yang melahirkan cabang ilmu lainnya. Selanjutnya, keberadaan filsafat masih sangat penting untuk saat ini karena dengan filsafat membuat kita berpikir lebih jauh, rasional, kumulatif, dan kritis. Nah, filsafat setiap negara itu berbeda-beda karena harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa itu sendiri. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat negara adalah Pancasila. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mewakili bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem filsafat dijadikan sebagai sumber dan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, strategi yang bisa kita gunakan untuk generasi muda bisa lebih memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita bisa membuat atau mengunggah konten-konten di media sosial yang isinya berupa tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atau juga kita bisa membuat podcast seperti ini yang mendidik dengan tema-tema kewarganegaraan. Seru banget nih diskusi kita hari ini, membahas dimulai dari filsafat sampai mengimplementasikan Pancasila. Mungkin dari kita segitu aja. Mohon maaf jika di podcast ini masih banyak kekurangan, dan mohon maaf juga jika kita ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.